Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saya saat ini sedang berdiri di komplek Masjid Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Satu figur yang seringkali diidentikan dengan sikap-sikap radikal atau menginspirasi sikap radikal di tengah kaum muslimin. Namun faktanya masjid ini berdiri di negeri Qatar yang baru saja mengadakan perhelatan piala bola, piala dunia sepak bola. Tentu ini suatu hal yang terkesan kontradiktif. Negara yang membangun masjid sebesar ini, semegah ini, sebagai sebuah apresiasi atas dakwah kontribusi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Namun demikian, negara ini begitu terbuka bagi semua umat manusia ya. Tentu ini salah satu indikasi bukti konkret bahwa orang-orang yang terinspirasi mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidaklah seperti yang digambarkan, di-framing oleh banyak media sebagai orang yang kaku dan keras. Karena sejatinya yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Islam. Hanya saja bedanya beliau menganut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya itu saja. Selebihnya apa yang beliau ajarkan adalah yang diajarkan oleh para ulama-ulama yang lain. Masalah perbedaan itu pasti terjadi. Tapi ketika kita terus mengeksplorasi perbedaan, melupakan sekian banyak persamaan, maka yang terjadi adalah kotak dan kotak. Setiap hari kotak akan bertambah semakin banyak, atau yang disebut dengan tafarruq, berbeda, perpecahan dan perseteruan di antara umat Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wala tanaza'u, janganlah kalian berseteru, berpecah belah, fatafshalu wa tadhhabu rihukum, sehingga kalian akan gagal dan akhirnya kehilangan power, kehilangan kekuatan. Padahal umat Islam menjadi bagian dari umat yang besar, potensi ekonomi besar, SDM besar. Namun demikian hari ini umat Islam dalam kondisi yang lemah. Apa biangnya? Karena kita selalu mengeksplorasi dan mengeksploitasi sisi perbedaan di tengah-tengah kita, mengabaikan persamaan. Padahal banyak persamaan di antara kita. Kiblat kita satu, Tuhan kita satu, Nabi kita satu, Al-Quran kita satu, rukun Islam kita satu. Kenapa kita tidak mengeksplorasi sisi persamaan untuk meminimais, mengurangi sisi perbedaan? Karenanya mari kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kita berangkat dari titik yang sama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita untuk berkata kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, mari kita duduk bersama untuk berangkat dari titik yang sama, suatu semboyan yang sama, yaitu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak berkata kepada kaum muslimin, kaum muslimah, mari kita berangkat dari titik yang sama, menegakkan salat 5 waktu, menjalankan ibadah puasa, berhaji, berzakat, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah keikhlasan, memurnikan mutaba'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sisi persamaan kami. Ekonomi, kita punya kepentingan ekonomi umat Islam. Kita punya kepentingan budaya umat Islam dalam penampilan dan lain sebagainya. Sehingga kaum muslimin dan muslimah, hari ini kita kaum muslimin dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, tercerai-berai, ekonomi kita dikuasai oleh non-muslim dan lain sebagainya. Karenanya sampai kapan kita terus bertahan seperti ini? Saatnya kita berangkulan, bergandengan tangan. Innamal mu'minun ikhwah. Sejatinya seluruh kaum mukminin, orang yang beriman itu adalah saudara. Wa kunu ibadallah ikhwana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal al-muslimu akhul muslim. Setiap muslim itu saudara bagi orang muslim. La yakhunuhu, tidak saling mengkhianati, wa la yakhdhuluh, tidak membiarkannya celaka. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Hendaknya kalian berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terus mengobarkan spirit ukhuwah, spirit persaudaraan. Mari kita awali dari diri kita, bukan hanya berbicara, kita mengawali dari kita mengajak, kita
bersabar dengan kekurangan saudara kita, dan kita terus berlemah lembut dengan saudara kita, karena innallah yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf. Sesungguhnya Allah SWT akan memberikan karunia-Nya, pertolongannya, bila kita berlemah lembut yang melebihi dibanding bila kita bersikap kaku dan keras. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.